fronteras parecida a la que se está debatiendo en estos momentos. De los síntomas más severos. Al parecer, el Berlatar di negara Spanyol, seorang suami bernama Manel dan istrinya, Julia, sedang berkendara pulang. Di saat itu, Julia membuka topik untuk memiliki anak karena diketahui Manel masih belum menginginkannya. Keduanya pun saling adu argumen yang membuat fokus Julia teralihkan, sehingga kaget manakala mobil melesat di samping. Di saat mobilnya berhenti di tengah jalan, sebuah truk besar menabrak mobil mereka sampai terguling. Setahun kemudian, diketahui Julia sudah meninggal akibat kecelakaan tersebut sehingga Manel terlihat sendirian dan hanya ditemani oleh kucing kesayangan istrinya. Tanpa diduga, berita menyiarkan kalau PBB sedang membahas virus misterius bernama TSJ dan berencana untuk mengisolasi sebuah wilayah. Bahkan, aksi protes yang berujung bentrokan pun terjadi di wilayah yang akan diisolasi tersebut. Sementara berita krusial tersebut masih disiarkan, Manel tidak menyadari karena masih depresi akan kepergian sang istri. Bahkan Manel tidak sempat melihat video sebuah rumah sakit, di mana seorang pasien yang berubah menjadi zombie. Beberapa waktu kemudian, Manel berkendara dan melihat mobil ambulan melintas, serta banyak vandalisme yang berisi kalau kiamat sedang terjadi. Setelah sampai di tujuan yang merupakan sebuah dermaga, Manel bertemu dengan dua wanita yang berniat membeli perahunya, yang sama sekali tidak digunakan sejak istrinya meninggal. Di saat mengambil dokumen, Manel melihat gelang Julia yang membuat dirinya kembali teringat akan kenangan manis dengan sang istri. Kemudian dalam perjalanan pulang, Manel tidak mengangkat telepon dari kakaknya yang bernama Belen, yang mengartikan kalau setahun ini dia berusaha mencerna kematian istri tercinta. Di saat masuk ke toko swalayan, Manel melihat banyak pembeli yang memborong belanjaan, namun belum menyadari alasannya. Setelah sampai rumah, Manel mengikatkan gelang kenangan istrinya ke kucing dan mendengar kalau virus sudah masuk ke negaranya. Karena berita tersebut, Manel pun akhirnya mengangkat telepon kakaknya, di mana dirinya mengetahui kalau saudarinya itu akan pindah ke pulau bernama Kanaria. Hal itu disebabkan terkait profesi suaminya yang merupakan seorang militer, dan oleh karena itulah Manel diajak untuk ikut pindah. Namun Manel yang dari kemarin tidak mengangkat telepon, akhirnya menyebabkan dirinya harus berangkat di penerbangan berikutnya. Keesokan harinya, Manel berkemas dengan membawa serta kucingnya dan melihat semua tetangganya juga melakukan evakuasi. Dalam perjalanan menuju bandara, Manel mendengar berita kalau virus varian baru tersebut sudah masuk ke Spanyol dan sebagian besar wilayah Eropa di mana penularannya melalui gigitan. Sesampainya di bandara, Manel menginfokan kakaknya kalau dirinya akan masuk ke pesawat yang menuju ke Pulau Kanaria. Namun tanpa diduga, layar informasi memperlihatkan kalau semua penerbangan dibatalkan yang membuat para penumpang pun marah. Tiba-tiba, muncul notifikasi keadaan darurat dari pemerintah pada masing-masing ponsel penumpang mengenai penyebaran virus dan mewajibkan agar warga berdiam di rumah sampai pemberitahuan selanjutnya. Kericuhan pun mulai terjadi, di mana seorang penumpang memaksa untuk naik pesawat hingga terdengar letusan senjata api. Di saat itu, Manel dihubungi kakaknya untuk mengarahkannya agar pulang dan bersembunyi di rumah. Tanpa diduga, jalanan macet sehingga Manel terjebak di sana, dan siaran berita juga menyebutkan kalau kemacetan panjang juga terjadi di semua area. Beberapa waktu kemudian, helikopter militer melintas dan terlihat warga lainnya bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Siaran berita pun juga menyebutkan kalau personil militer sudah dievakuasi karena kerusuhan hebat yang banyak memakan korban jiwa. Letih menunggu kemacetan, akhirnya sebagian warga memutuskan jalan kaki dan Manel juga melakukannya sambil membawa serta kucingnya. Beberapa jam kemudian di malam hari, Manel tiba di komplek rumahnya dan mendapati sejumlah tentara yang sedang mengisolasi rumah tetangganya. Suara geraman menakutkan pun terdengar, dan Manel langsung terkejut melihat sesosok zombie yang diangkut melalui terowongan khusus, sementara keluarganya histeris. Manel yang mengenal pria yang terinfeksi virus tersebut, tambah panik dan akhirnya memutuskan berlindung di dalam rumah. Di malam itu, Manel bermimpi kecelakaan mobil yang merenggut istrinya, dan di keesokan paginya, Belen menghubunginya melalui panggilan video.
Manel diberitahu kalau militer sedang menyiapkan zona aman untuk menghentikan penyebaran virus, walau para ahli tidak terlalu yakin cara tersebut bisa berhasil. Karena secara logika sederhana, jika terdapat kesalahan saat mengevakuasi, maka dapat menyebabkan penularan juga di zona aman tersebut. Kakaknya pun menyarankannya untuk tetap berada di rumah, dan beberapa waktu kemudian tersiar berita kalau pemerintah melarang warganya untuk keluar dari kota. Hal tersebut pun menimbulkan kerusuhan yang berujung pada penjarahan, serta di media sosial, mulai terpublikasi video zombie yang sedang menggigit manusia. Bukan hanya itu, salah satu konten juga memberikan tutorial bertahan hidup, menggunakan alat seadanya agar terlindung dari serangan zombie. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Manel melihat pemberitahuan terbaru dari pemerintah, kalau kota akan berada di bawah kendali militer dan aktivitas jual beli akan dihentikan pukul 2 siang. Manel pun segera pergi ke toko swalayan, yang bahkan stoknya mulai habis dan menyebabkan aksi saling rebut antar warga. Dengan hanya mendapatkan beberapa makanan, Manel keluar dan mendapati jet tempur yang sedang terbang rendah di atasnya. Tanpa diduga di saat itu, seorang polisi yang terluka berpapasan dengannya dan segera mengunci dirinya sendiri di ruangan menggunakan borgol. Sedetik kemudian, Manel menyaksikan sejumlah orang yang lari dikejar sambil berteriak meminta tolong, hingga sesosok zombie yang berhasil menangkap polisi lain dan menggigitnya. Manel pun mengambil tongkat untuk membantu, namun zombie tersebut malah beralih padanya, dan untung si polisi mampu menembak di waktu yang tepat. Sementara itu polisi yang ada di ruangan mulai agresif yang mengisyaratkan kalau tubuhnya sudah tertular dan menjadi zombie. Manel kemudian mengalihkan fokusnya untuk menolong polisi yang terbaring, namun si polisi segera bundir setelah memintanya untuk menjauh. Selanjutnya tepat sebelum maghrib, Presiden tampil ke publik dan mengumumkan perpanjangan dari pembatasan skala besar di negaranya. Bahkan untuk mencegah tindak kejahatan, Presiden juga memperingatkan konsekuensi bagi yang melanggar peraturan tersebut akan tetap dihukum seusai pandemi ini berakhir. Manel yang sebelumnya mendapat tutorial bertahan hidup, memutuskan untuk menambah pengamanan ekstra di rumahnya, ditambah pemasangan kamera CCTV. Singkat cerita di malam itu, militer datang di komplek perumahannya untuk melakukan evakuasi, namun Belen memintanya agar tidak ikut di evakuasi tersebut dan berjanji akan menjemputnya. Di saat sebagian tentara membunyikan bel rumahnya, Manel pun segera bersembunyi sambil menenangkan kucingnya agar tidak dipaksa ikut evakuasi. Untungnya, para tentara tidak memaksa masuk maupun mengintip lebih jauh, dan kemudian pergi manakala tidak mendapat jawaban. Beberapa minggu kemudian, Manel mulai kehabisan stok makanan, ditambah tidak bisa menghubungi kakaknya akibat sinyal yang mati. Berpikir kalau tetap berdiam saja bukanlah pilihan, Manel pun menggunakan perlengkapan yang ada untuk melindungi anggota tubuhnya dari gigitan, dan keluar untuk mencari makanan. Setelah membobol beberapa rumah di kompleknya, Manel tidak menemukan stok makanan yang tersisa dari tetangganya. Tanpa diduga saat beralih ke rumah lainnya, Manel mendapati seorang nenek bernama Gabriela yang tidak terevakuasi karena masalah fisik. Gabriela pun tidak memiliki stok makanan, namun untungnya dia memiliki info rumah mana saja yang terlihat berbelanja banyak sebelum dimulainya evakuasi. Berkat arahan tersebut, Manel akhirnya memasuki beberapa rumah lagi dan menemukan makanan maupun minuman, serta memutuskan menggunakan motor agar lebih cepat. Di hari itu, Manel pun berhasil mengumpulkan sejumlah makanan dan tidak lupa berbagi dengan Gabriela, yang kemudian diberi HT untuk memudahkan komunikasi. Karena stok yang didapat hanya sedikit, Manel akhirnya memutuskan masuk ke rumah tetangganya yang kemarin terinfeksi virus. Saat kecewa melihat stok makanan yang juga tidak ada, Manel dikejutkan dengan kehadiran sesuatu dan langsung menembak karena mengira zombie. Namun ternyata, pria itu bukan zombie melainkan orang biasa yang juga memiliki tujuan yang sama dengan Manel. Setelah pria itu pergi karena ketakutan, tanpa diduga Manel menemukan stok makanan yang melimpah dari balik lemari yang tertancap tombaknya. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Manel secara rutin bertamu ke rumah Gabriela untuk menikmati hidangan lezat bersama-sama sambil berharap stoknya cukup sampai pandemi ini berakhir. Di suatu malam, Manel kembali memimpikan kecelakaan sang istri, di mana petugas medis membawa Julia menggunakan helikopter ke rumah sakit. Tiba-tiba, Manel terbangun oleh panggilan Gabriela yang menyuruhnya untuk mendengar sebuah siaran di radio. Setelah menyalakan dan mendapati frekuensi yang disebutkan oleh Gabriela, Manel mendapati kalau orang-orang yang masih selamat, atau bisa kita sebut penyintas, diminta untuk pergi ke dermaga yang kemudian akan diberangkatkan ke Pulau Kanaria.
Setelah mencatat koordinat pulau tersebut, tanpa diduga Gabriela menolak untuk pergi bersama Manel karena kondisi fisiknya yang malah akan menghambat pergerakan. Walau Manel sudah berjanji akan melindunginya sekuat tenaga, namun ternyata Gabriela memutuskan mengakhiri hidup agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Gabriela pun meninggalkan pesan ucapan terima kasih ke Manel dan memaksanya untuk segera menyelamatkan diri. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Manel diserang zombie yang berhasil menjauhkan pistol tombaknya. Namun untungnya, Manel bisa terhindar dari gigitan berkat lapisan pelindung di tangannya. Setelah menghindari berbagai serangan zombie tersebut, Manel akhirnya bisa mengambil pistol tombaknya dan menembak tepat di kepala sampai mati. Di saat merogoh dompet dan menemukan kartu identitas si wanita, Manel berbuat baik dengan meletakkannya di dada agar pihak berwenang bisa memakamkannya dengan layak. Setelah sampai rumah, Manel membersihkan tombaknya dengan cara dikukus menggunakan minuman beralkohol dan mengirim pesan suara ke kakaknya. Dalam pesan tersebut, Manel tidak bisa menunggu jemputan kakaknya karena stok makanan sudah habis, dan kemudian pergi menuju Pulau Kanaria. Sambil membawa serta kucing kesayangan istrinya, Manel pun melaju menggunakan motornya di jalan sepi, namun terhambat oleh pembatas militer. Setelah memutuskan melewati jalur alternatif, Manel tanpa diduga berpapasan dengan banyak zombie, sehingga dirinya pun sekuat tenaga mengendalikan motornya untuk menghindar. Di saat melewati sebuah camp sepi, Manel pun kembali dikejar oleh lebih banyak zombie, sehingga dirinya memaksimalkan kecepatan motornya dan melakukan sedikit kungfu. Namun sayangnya, Manel gagal menghindari tumpukan mayat, yang membuatnya terjatuh walau keduanya tidak terluka. Di saat mendengar para zombie mulai mendekat, Manel mendirikan motornya namun tidak kunjung menyala, sehingga dirinya memutuskan lari, sementara makhluk tersebut tetap mengejarnya. Beberapa waktu kemudian berkat fisiknya yang masih prima, Manel akhirnya sampai di dermaga dan langsung melewati pintu pertama yang memiliki kaca. Para zombie pun tak terlalu lama menembusnya, namun untungnya Manel bisa masuk ke pintu kedua yang memiliki teralis besi, sehingga dirinya aman untuk sementara. Tanpa diduga, Manel menyadari kalau perahunya dicuri, dan saat melihat di ujung dermaga, dirinya mendapati perahu lain dalam jarak beberapa meter. Manel pun berenang ke perahu tersebut dan menyalakan mesinnya. Namun saat mencobanya berulang kali, Manel mendengar suara geraman yang ternyata berasal dari zombie bayi yang masih terikat di kursi. Tak mau menghabisi zombie kecil tersebut, Manel pun memutuskan menggunakan perahu karet yang terikat di samping perahu untuk menuju ke koordinat sesuai siaran radio. Di saat itu, Manel tidak lupa mengupdate kabarnya pada kakaknya melalui pesan suara, namun masih gagal terkirim karena sinyal masih belum ada. Beberapa waktu perjalanan, mesinnya tersangkut oleh mayat misterius yang bukanlah zombie, yang membuat Manel pun kebingungan. Di saat itu, sebuah kapal besar menghampiri sehingga Manel melambaikan tangannya dan berteriak minta tolong. Setelah diizinkan naik, Manel mengetahui kalau kapal tersebut dioperasikan oleh orang Ukraina tanpa memahami apa yang dikerjakan oleh pelaut tersebut di perairan ini. Manel pun dan kucingnya diberi makan, sementara seorang pria bernama Victor yang bisa berbahasa Spanyol menjelaskan kalau militer sudah melarang siapapun untuk masuk ke Pulau Kanaria. Setelah mengetahui kalau Manel paham wilayah ini alias Akamsi, Victor pun memberikannya kamar dan memintanya untuk besok pagi untuk membantu kapten. Tanpa diduga, pada tengah malam, Manel mengintip sebuah perahu yang berisi 4 orang, yang berteriak meminta pertolongan. Di keesokan paginya, Manel pun bertanya tentang perahu semalam namun Victor berbohong, dengan menjawab kalau tidak ada perahu apapun yang datang. Beberapa saat kemudian, Manel dipanggil kapten ke ruang navigasi untuk memberitahu objek-objek penting apa saja yang ada di sini, termasuk rumah sakit maupun bangunan penting lainnya. Tanpa diduga setelah itu, Manel mendapati perahu karet berwarna oranye yang semalam, dan para kru sedang menjarah tas milik mereka. Karena kecurigaan yang bertambah tersebut, Manel pun kembali bertanya secara pribadi ke Victor, namun dirinya tetap mendapatkan jawaban yang sama. Manel yang kemarin diberitahu kalau Victor merupakan pilot, menginfokan kalau dirinya mengetahui posisi helikopter yang bisa mereka gunakan untuk ke Pulau Kanaria sesuai koordinat yang disiarkan di radio. Namun tanpa diduga, Victor malah memintanya untuk tetap diam dan jangan banyak bertingkah jikalau masih mau hidup lebih lama. Singkat cerita, di tengah malam, Manel mendapati banyak perahu yang diambil paksa oleh para kru kapal dari orang-orang yang meminta tolong. Karena yakin kalau kejahatan telah terjadi di kapal ini, Manel pun diam-diam mengemas barang dan memasukkan kucingnya ke dalam tas untuk melarikan diri. Tanpa diduga, Manel mendapati kelompok orang yang menggunakan perahu oranye kemarin, namun kini hanya tersisa 2 saja dan sedang terikat. Namun setelah dibebaskan, pria botak itu ditembak oleh penjaga dan kemudian Victor muncul menolong, manakala si penjaga mengarahkan senjatanya ke Manel.
Victor yang berhasil menghabisi si penjaga, kemudian memutuskan kabur bersama Manel beserta pria yang belum mati menuju ke tempat helikopter yang Manel katakan. Namun manakala ketiganya sudah sampai di perahu kecil, dua penjaga memergokinya dan langsung menembaki mereka, sampai pria yang sebelumnya harus mati dan terjatuh. Untungnya saat Victor mampu membalas tembakan tersebut, Manel bisa menghindar dan menjauh, walau Victor harus terkena peluru di bahunya. Beberapa waktu kemudian, Manel sampai di daratan dan langsung membopong Victor yang terluka ke arah parkiran mobil yang terbengkalai. Setelah menghabisi pengemudi yang sudah menjadi zombie, Manel menggunakan mobil tersebut menuju rumah sakit yang memiliki helikopter, karena sebelumnya sang istri dirawat di sana. Selama perjalanan, Victor menginfokan kalau kapten kapal tersebut merupakan orang jahat, yang tega menghabisi siapa saja yang tidak mengikuti perintahnya. Beberapa jam kemudian setelah sampai rumah sakit, Manel kecewa manakala helikopter yang direncanakan sudah tidak ada. Tanpa diduga, sesosok zombie melompat ke mobil sehingga Manel terpaksa melaju sedemikian rupa untuk menjatuhkannya. Namun setelah berhasil, mereka kedatangan zombie yang lebih banyak dan Manel terpaksa mengeluarkan semua peluru dari senjata milik Victor untuk menghabisi semua zombie. Kemudian, mereka berhasil masuk ke ruangan rumah sakit dan Manel mencari alat untuk mengeluarkan peluru yang masih ada di bahu Victor. Tiba-tiba, Manel mendengar suara anak kecil di lantai atas sehingga dirinya bergegas mencari, walau sesosok zombie sempat membuatnya bersembunyi. Suara anak kecil tadi pun semakin jelas terdengar melalui lubang ventilasi, dan Manel berhasil melakukan komunikasi dengan mereka, namun terpotong dengan serangan zombie. Setelah berhasil menyingkirkan makhluk tersebut, tanpa diduga zombie-zombie lain terpancing dengan suara ributnya, sehingga Manel melarikan diri. Manel pun memutuskan kembali ke ruangan sebelumnya tempat Victor menunggu, dan mengganjal pintu agar para zombie terhenti. Namun tanpa diduga lagi, Victor dan kucingnya sudah tidak berada di ruangan tersebut, sementara pintu mulai tidak kuat menahan. Untungnya seorang petugas medis bernama Lucia muncul dan membuka pintu kecil untuk menyuruh Manel masuk menghindari serangan tersebut. Manel pun dibawa ke lantai paling atas dan bertemu dengan Victor beserta kucingnya, di mana Lucia memohon agar Suster Cecilia menyelamatkan mereka. Melihat kalau mereka tidak terinfeksi virus, Cecilia akhirnya bersedia mengobati luka Victor dengan mengeluarkan peluru dari bahunya. Di saat Manel menjelaskan kedatangannya untuk mencari helikopter, Lucia mengajaknya ke rooftop dan memberitahu kalau masih ada helikopter di area karantina yang terparkir namun dikelilingi banyak zombie. Singkat cerita di malam hari, Cecilia memberikan makanan seadanya yang masih tersisa, sementara Manel mengenang kematian istrinya. Manel pun kemudian masuk ke ruangan Julia wafat untuk meminta maaf dan meninggalkan gelang istrinya di sana. Keesokan paginya, Manel pergi ke rooftop untuk melihat-lihat keadaan helikopter dan terkejut manakala ponselnya mendapatkan sinyal. Pesan dari Belen pun yang dikirim beberapa hari sebelumnya mulai masuk semua, namun saat Manel mendengarkan satu persatu pesan kakaknya tersebut, terdengar suara tembakan yang berasal dari kru kapal. Menyadari kalau para begundal tersebut juga mengincar helikopter, Manel segera memberitahu, dan Lucia pun mengarahkan semuanya ke jalur rahasia untuk menuju area helikopter. Jalur yang sebetulnya merupakan tempat pemanas rumah sakit, membuat mereka harus menutup pernafasan dengan kain basah dan melewati beberapa orang yang mati akibat kekurangan oksigen. Tanpa diduga, setelah sampai ujung, pintu terkunci dan Lucia menghantamkan kapaknya, namun sesosok zombie masuk yang langsung menggigit Cecilia. Manel pun segera menjauhkan zombie tersebut sekuat tenaga, yang kemudian dibantu Lucia dengan menghabisinya dengan kapak. Cecilia yang paham kalau tubuhnya sudah terinfeksi, memaksa semuanya untuk pergi meninggalkan dirinya. Dengan berat hati, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sempat melihat beberapa zombie dari balik pagar kawat. Lucia yang berhasil lewat duluan tanpa bersuara, dikejutkan oleh salah satu anak yang sadar kalau zombie tersebut adalah ibunya. Namun saat dikira sudah aman, tiba-tiba sesosok zombie menyerang, sehingga keributan tersebut membuat zombie yang lain ikut berpartisipasi. Manel dan anak itu pun langsung bersembunyi di lemari besi, sementara yang lain terpaksa menutup pintu untuk menghindari serangan. Para zombie secara agresif berusaha menghancurkan lemari, namun tanpa diduga, kru kapal muncul dan menembaki semua makhluk tersebut. Karena tidak mengetahui isi di dalam lemari, mereka pun keluar dari ruangan tersebut sementara Manel dan anak tadi akhirnya bisa berkumpul lagi dengan yang lain. Menyadari kalau para zombie masih ada di sekitar helikopter, Manel akhirnya menerapkan tutorial dari internet dengan merakit kandang besi untuk menuju ke sana. Walau awalnya terlihat aman, namun saat mengeluarkan suara, makhluk-makhluk tersebut terpancing dan langsung menyerang mereka.
Lucia pun menggunakan kapaknya sementara Manel memanfaatkan alat pemadam agar Victor tetap fokus mendorong kandang tersebut. Secara perlahan namun pasti, mereka berhasil sampai di gerbang terakhir dan Victor bersama anak-anak masuk ke helikopter, sementara Manel dan Lucia menghalau para zombie. Tanpa diduga, Victor membutuhkan waktu untuk menyalakan mesin helikopter, sehingga Manel keluar untuk melawan zombie yang masuk dengan memanjat. Namun setelah Victor berhasil menyalakan mesin, kru kapal muncul dan menghabisi sebagian zombie untuk masuk ke arah helikopter. Victor pun langsung diancam akan ditembak jika berani menerbangkannya, dan kapten memaksa semuanya untuk turun. Tanpa diduga, Manel dan Victor saling memberi kode agar membiarkan para zombie masuk, yang akhirnya menghabisi semua kru kapal. Di saat Manel berlindung di celah pagar, beberapa zombie mendekati helikopter sehingga Victor memutuskan untuk mengudara. Melihat hal itu, Manel pun terpaksa menerobos ke arah helikopter dan menyingkirkan zombie-zombie di depannya, sementara Lucia melemparkan tangga tali. Singkat cerita, setelah Manel berhasil naik, beberapa jam kemudian mereka akhirnya segera sampai ke Pulau Kanaria dan merasa penderitaan ini sudah selesai. Tanpa diduga, Manel ditelepon kakaknya dengan suara penuh ketakutan untuk memintanya agar tidak datang ke Pulau Kanaria. Hal tersebut pun mengisyaratkan kalau Pulau Kanaria juga sudah terinfeksi dan film ditutup dengan adegan 2 jet tempur yang juga sedang menuju ke pulau tersebut. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.